Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini Jumat 1 Mei 2020 firman Tuhan masih kembali menyapa kita dari Yunus. Kali ini Yunus pasal yang keempat ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Seperti tertulis di dalam Sabda Bina Umat. Namun baiklah kita melanjutkan habis bacaan kita pada malam hari ini. Yunus pasal 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Iya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, berbicara tentang seorang nabi yang bernama Yunus tentu tidak asing lagi bagi kita. Kisah daripada Yunus sudah terpatri di dalam hidup kita. Kisah tentang seorang nabi yang melarikan diri daripada tugas panggilan Tuhan, masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Singkat cerita, Yunus kembali kepada Tuhan. Ia mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ia datang ke Niniwe menyampaikan pesan firman Tuhan, memberitakan pertobatan bagi penduduk Niniwe, dan penduduk Niniwe mendengarkan Yunus. Mereka segera bertobat dan Tuhan tidak jadi menjatuhi hukuman kepada mereka. Seharusnya Yunus bersukacita karena dapat dikatakan bahwa tugas tanggung jawabnya sebagai seorang nabi berhasil. Namun tidak demikian yang terjadi pada Yunus. Yunus justru marah-marah dan kecewa kepada Tuhan. Mengapa demikian? Bapak Ibu tentu ingat bahwa Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur. Kerajaan yang terkenal jahat dan juga pernah menjajah bangsa Israel. Demikian juga tidak hanya terkenal jahat bagi bangsa Israel, namun juga bagi bangsa-bangsa lain pada masa itu. Banyak kejahatan dan dosa yang telah dilakukan oleh Asyur. Dan dalam konsep kehidupan pemikiran Yunus, siapa saja yang melakukan kesalahan atau berbuat dosa layak dihukum. Namun dalam kisah ini, Tuhan justru meminta Yunus untuk menyampaikan berita pertobatan bagi orang-orang Niniwe. Dan itulah yang membuat Yunus kesal, yang membuat Yunus marah kepada Tuhan. Namun dalam bacaan kita, Tuhan ternyata memiliki cara tersendiri untuk bagaimana membuat Yunus mengerti mengapa Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi orang-orang Niniwe. Kita lihat ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Diceritakan bahwa atas penentuan Tuhan menumbuhkan sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Dan benar saja, Yunus lupa dengan kekesalan hatinya dan Yunus bersukacita karena kehadiran pohon jarak ini. Ia begitu bersukacita karena pohon ini begitu rindang dan mampu menjadi tempat ia berteduh dari panasnya terik matahari. Namun ayat 7 dikisahkan keesokan harinya atas penentuan Tuhan juga, Tuhan mendatangkan seekor ulat yang memakan habis daun-daun daripada pohon jarak ini. Singkat cerita, pohon jarak ini kemudian mati. Tumbuh dalam semalam, mati dalam semalam juga. Dan lagi-lagi melihat pohon jaraknya mati, Yunus begitu kesal kepada Allah, Yunus begitu marah kepada Allah, dan Allah berfirman dalam ayat yang ke-9, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita lihat dan kita baca ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Ayat yang ke-11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ayat 10 sampai dengan 11 ini merupakan kunci daripada cara Tuhan membuat Yunus mengerti mengapa Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang Niniwe. Yunus begitu sayang kepada pohon jarak yang tumbuh dalam semalam, binasa dalam semalam. Pohon jarak yang muncul tiba-tiba, Yunus tidak menanam, Yunus tidak merawat, tapi Yunus begitu sayang. Lalu bagaimana mungkin Tuhan tidak sayang kepada orang-orang Niniwe yang berpenduduk begitu besar, yang tidak tahu membedakan tangan kiri dari tangan kanan, tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana mungkin Allah tidak menyayangi mereka? Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mungkin di dalam kita menjalani kehidupan ini tidak jarang kita masih berlaku seperti Yunus. Kita tidak senang melihat orang lain yang pernah menyakiti kita kemudian diberkati oleh Tuhan.
Atau kita tidak senang melihat musuh-musuh kita memiliki hidup yang luar biasa baik atau terberkati. Kita juga mungkin menjadi marah kepada Tuhan karena mungkin usaha yang kita bangun selama ini hancur begitu saja. Kita juga mungkin menjadi marah kepada Tuhan karena kita kehilangan orang yang begitu baik, yang begitu kita kasihi. Atau bahkan mungkin saat ini kita marah, kecewa kepada Tuhan karena situasi yang serba terbatas, situasi yang serba tidak nyaman akibat pandemi COVID-19. Kita menjadi marah kepada Tuhan dan kita tidak mengerti apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya kita tidak berhak untuk marah tentang apapun yang Tuhan buat di dalam hidup ini, baik itu di dalam kehidupan kita maupun kehidupan orang lain. Mengapa demikian? Karena Allah adalah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Allah adalah pribadi yang berhak untuk berotoritas penuh di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang lain. Dan kita tidak bisa membatasi Allah dengan konsep pemikiran kita sendiri, bahwa Allah hanya boleh mengasihi umat Kristen, Allah hanya boleh mengasihi umat yang setia kepadanya, lalu kemudian orang lain yang melakukan dosa, Allah harus hukum. Allah tahu apa yang harus Allah lakukan dan kita tidak berhak membatasi Allah dengan tembok pemikiran kita. Kita pun juga tidak berhak marah kepada Allah atas setiap apa yang boleh terjadi, karena Allah lebih tahu tentang yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita perhatikan yang menarik daripada kitab Yunus ini, kitab Yunus ini tidak memiliki kesimpulan atau akhir cerita yang selesai. Mengapa demikian? Karena ayat yang ke-11 ditutup dengan tanda tanya, ditutup dengan sebuah pertanyaan. Kita tidak tahu jawaban daripada Yunus, apakah Yunus memilih untuk tetap marah kepada Tuhan, ataukah Yunus kemudian sadar dan juga ikut bersyukur karena orang-orang Niniwe bertobat. Kita tidak tahu. Mengapa kitab Yunus ini berakhir dengan pertanyaan? Karena kitab Yunus ini terbuka bagi siapa saja. Artinya bahwa bukan hanya Yunus yang harus menjawab, yang harus mengisi tulisan selanjutnya daripada pertanyaan Allah, namun kitalah, Bapak Ibu dan sayalah yang harus mengisi kisah selanjutnya di dalam pertanyaan Allah ayat ke-11 ini. Apa yang mau kita isi? Apa yang mau kita jawab? Kita memilih tetap marah kepada Tuhan atas semua yang boleh terjadi, ataukah kita memilih untuk tidak marah kepada Tuhan dan menyerahkan penuh, percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan melakukan yang terbaik bagi hidup kita, bagi hidup Bapak Ibu dan bagi hidup orang lain. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari kita berdiam diri sejenak, merenungkan kembali firman Tuhan ini, dan mari kita menjawab apa jawaban kita dari pertanyaan Tuhan di ayat yang ke-11. Dan itulah yang akan menentukan kita untuk kita boleh terus melanjutkan kehidupan hari-hari yang masih Ia percayakan bagi kita saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih boleh mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan itu universal. Kasih Tuhan tidak hanya terbatas bagi kita, namun juga bagi semua orang, siapa saja tanpa terkecuali. Ampuni kami ya Tuhan apabila kami saat ini memiliki kekecewaan dan kemarahan kepada Tuhan karena kami kurang mengerti maksud daripada Tuhan. Tuhan ampuni kami, Tuhan berikan kepada kami roh hikmat agar kami mengerti setiap keputusan dan juga setiap hal yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, namun kami justru menjadi berkat bagi semua orang ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, lindungi kami di tidur kami pada malam hari ini, bangunkan kami esok hari dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.